Oke, kali ini kita akan belajar matematika peminatan, yaitu materinya masih materi tentang bab vektor ya. Masih tentang bab vektor materinya, melanjutkan pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk materi kali ini yaitu akan dijelaskan beberapa contoh dan juga penyelesaiannya sebagaimana biasanya kita belajar secara online ya. Oke, masih bab vektor ya, ingat ya, masih satu bab yang sama. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini untuk bab vektor ini yaitu mencari vektor satuan di ruang ketiga atau di R3 ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu ya mencari panjang vektor ya. Kalau sekarang mencari vektor satuan. Sebenarnya rumusnya sama ya dengan mencari vektor di R2, hanya saja variasinya yaitu pada hari ini akan dibahas jika kita akan mencarinya pada R3 ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya pada R2 ya. Nah, sekarang pada R3. Rumusnya sama ya. Sebenarnya berulang ya, cuma agak ada tambahan begitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mencoba mengingat ya. Yang pertama yaitu ada rumus vektor satuan di R3. Rumusnya sama ya dengan yang di R2, yaitu tetap ya vektor satuan sama dengan vektor A per panjang vektor A. Nah, jadi vektor A per panjang vektor A. Ini rumusnya sama ya seperti pada vektor satuan di R2. Kemudian ya harus ingat juga yaitu rumus panjang vektor. Kenapa? Karena di sini ada unsur panjang vektor ya. Sehingga panjang vektor harus kita ingat ya, materi sebelumnya itu pada R3 panjang vektornya seperti ini ya. P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat diakarkan ya, atau akar kuadrat dari P, Q, dan R ya. Nah, ada 3 titik ya. R3 itu ada 3 titik ya. Nah, kalau R2 kan cuma P sama Q doang. Kalau R3 P, Q, R. Ini harus diingat-ingat. Ada 2 ya, ada 2 yang harus diingat. Oke, langsung saja ke contoh dan juga pembahasannya. Nah, di sini contohnya yaitu tentukan vektor satuan dari vektor A. Vektor A-nya punya 3 titik, ya namanya juga R3, berarti ada 3 titik ya, yaitu 2,1,4. Nah, nanti ya ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan vektor satuan daripada vektor A ini. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Nah, ini adalah soalnya ya ditulis ulang. Kemudian pembahasan pertama yaitu cari dahulu panjang vektor. Jadi sebelum kita mencari vektor satuan ya, supaya gampang ya, kita cari dulu langkah pertama itu yaitu panjang vektor. Dari mana? Dari titik-titik yang ada di sini, titik-titik yang ada pada vektor A ini kita cari dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini kita tentukan dulu. Diketahui P-nya 2, Q-nya 1, R-nya 4. Dari mana ini, Pak? P, Q, R ini. P-nya 2 dari sini. Q-nya 1 dari sini. R-nya 4 dari sini. Ya. Jadi P, Q, R itu dari sini ya. Ini P, ini Q, ini R. Diketahui dulu kita tulis. Kemudian ya setelah kita ketahui P, Q, R-nya, kita tulis rumusnya ya. Panjang vektor A sama dengan akar
P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Jadi PQR di sini nanti disubstitusikan ke sini ya. Nah, seperti ini. Panjang vektor A sama dengan P. P-nya 2. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Q-nya 1. 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. R-nya 4 dari sini. Berarti 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Nah, ingat ya, kalau pangkat 2 itu bukan berarti 2 kali 2. Ya, bukan berarti 1 kali 2. Bukan berarti 4 kali 2. Tetapi 2-nya ada 2 dikalikan. Satunya ada 2 dikalikan, 4-nya ada 2 dikalikan. Oke, diurai di sini. 2-nya ada 2 dikali 4. Satunya ada 2, berarti 1 kali 1 kan? Ya tetap 1. 4-nya ada 2, 4 kali 4. 4 kali 4 ya 16. Ini bukan 4 kali 2 ya. Kalau 4 kali 2 kan 8 ya. Nah, di sini 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. 4-nya ada 2. Nah, emang agak mirip ya. Kalau misalkan yang dipangkatin adalah 2 ya. Tapi kalau yang dipangkatin adalah angka selain 2, maka ya berbeda ya. Nah, jadi ini 4 pangkat 2, 4-nya ada 2 dikalikan. Ini 2-nya ada 2 dikalikan. Satunya ada 2 dikalikan. 2 pangkat 2, 4, 1 pangkat 2, 1, 4 pangkat 2, 16 dijumlah. Panjang vektor A sama dengan akar 21 satuan. Nah, akar 21 ini adalah bentuk akar ya. Kenapa? Karena kalau diurai itu hasilnya desimal. Ya. Nah, ini bentuk akar. Ya, kalau misalkan ini bisa diurai jadi bilangan bulat, itu bukan bentuk akar. Kalau ini akar 21 itu merupakan bentuk akar ya. Nah, oke, ini kita sudah mencari panjang vektornya. Langkah pertama. Langkah kedua, baru deh kita cari vektor satuan. Ya. Nah, vektor satuannya kayak ya. Nah, ini soalnya ditulis ulang lagi. Pembahasan kedua kita akan mencari vektor satuannya. Nah, diketahui ini vektor A-nya dari sini ya, disalin saja dari soal. Vektor A disalin dari soal ya di sini. Kemudian panjang vektor A sama dengan akar 21. Dari mana? Tadi sudah ada perhitungannya ya. Di pembahasan pertama itu panjang vektor A-nya adalah akar 21, jadi tinggal salin-salin saja ya. Kalau ini disalin dari soal, kalau ini disalin dari pembahasan ke-1. Nah, lanjut ya. Sehingga ya kita tulis rumusnya. Ini rumus vektor satuan. Vektor satuan sama dengan vektor A per panjang vektor A. Nah, ya. Vektor A per panjang vektor A. Nah, vektor A-nya kita tulis secara bentuk vertikal ya, atau menurun ke bawah. Nah, awalnya kan horizontal begini ya, lurus ya. Dibikin vertikal. Vertikal tuh ya menurun ke bawah, bentuk kolom. Kalau ini bentuk baris ya. 2, 1, 4 kita tulis di sini vektor A 2, 1, 4 nggak pakai koma ya. Tidak pakai koma kalau ini kan bentuknya mendatar. Kalau ini menurun, kalau mendatar pakai koma, kalau menurun tidak usah ya. 2, 1, 4 per panjang vektor A. Panjang vektor A-nya kita salin akar 21. Jadi panjang vektor A dari sini, kemudian vektor A-nya itu dibikin menurun ya. Nah, kalau ini kan diketahuinya mendatar, tapi ditulisnya menurun ya. Gitu. Kemudian, nah ya setelah itu jadi seperti ini gimana Pak? Nah, kita per ya. 2 masing-masing dari titik-titik 214 ini diper dengan akar 21. Jadi 2 per akar 21. Sekarang 1 per akar 21. Dan 4 per akar 21. Jadi setiap titik yang ada di sini
titik pada vektor A di sini ya dibagi akar 21 atau diper 21 akar ya, atau diper akar 21, 2 diper akar 21, 1 diper akar 21, 4 diper akar 21. Nah, ini bentuknya vertikal ya, menurun. Nah, kita rubah menjadi bentuk mendatar seperti ini ya. Nah, sehingga vektor satuan dari vektor A adalah ya 2 per akar 21. Nah, ini harusnya ada koma di sini ya. Anggap saja di sini ada koma ya. 1 per akar 21, 4 per akar 20, 21. Nah, ini adalah vektor satuannya. Ya, dari mana? Dari vektor A ini. Langkah-langkahnya sama ya dengan waktu di R2. Hanya saja ini mah ada 3 titik sehingga dinamakan dengan vektor satuan di R3. Oke, itu saja materi kali ini. Jangan lupa dicatat nanti sebagai panduan dan pedoman belajar di rumah ya. Oke. Ya, demikian materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan dan pembahasannya ada yang kurang dipahami, silakan boleh menanyakan melalui Japri ya atau melalui WhatsApp grup kelas ya. Terima kasih ya. Jangan lupa semangat dan tetap stabil ya motivasi belajarnya meskipun belajarnya masih dari rumah. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetap kita jaga protokol kesehatan ya, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak ya. Nah, kemudian ya untuk kalian ya semangat, jangan mudah menyerah ya. Semoga mendapatkan yang terbaik ya, karena sebentar lagi akan ujian kenaikan kelas. Semoga nilainya nanti sempurna. Maka dari itu, kerjakanlah sesuai dengan waktunya, disiplin, dan selalu mentaati peraturan guru mapel masing-masing. Oke, terima kasih.